Oke guys, kali ini kita akan lihat sama-sama hantu-hantu yang ada di luar negeri guys. Hantu-hantu apa aja kah yang ada di luar negeri? Yuk kita sama-sama komentarin semuanya guys. Kita sama-sama komentarin satu-satu guys. Di sini yang pertama ada hantu vampir guys. Ya, vampir. Siapa sih yang nggak tahu vampir gitu ya guys? Waktu zaman SD saya dulu nonton TV itu pasti kalau siang itu film vampir guys. Buat kalian yang anak tahun 90-an pasti kalian juga sama gitu ya, pasti nonton film vampir guys. Nah, kita baca sama-sama tentang penjelasannya guys vampir ini. Vampir, siapa yang nggak tahu vampir? Yap, hantu yang bergentayangan dengan melompat-lompat tersebut berasal dari Cina. Jadi hantu vampir ini berasal dari Cina guys. Di Cina sendiri, vampir dikenal dengan istilah Jiangshi katanya guys. Jiangshi. Di Cina dikenal dengan istilah Jiangshi yang berarti mayat kaku. Jiangshi akan membunuh makhluk hidup yang ditemuinya. Wow. Tapi ini emang aslinya ada nggak ya di Cina vampir itu guys? Jiangshi atau vampir akan membunuh makhluk hidup yang ditemuinya. Nah, menurut keyakinan masyarakat Cina, Jiangshi tercipta ketika jiwa seseorang gagal meninggalkan tubuhnya yang telah mati. Gimana maksudnya ya? Jiangshi tercipta ketika jiwa seseorang gagal meninggalkan tubuhnya yang telah mati. Berarti masih ada di nggak ngerti lah. Katanya jiwa seseorang yang gagal meninggalkan tubuhnya yang telah mati. Oh, jadi si arwahnya nggak bisa meninggalkan tubuhnya yang telah mati, mungkin gitu ya guys maksudnya guys. Jadi si arwahnya itu nggak bisa meninggalkan tubuhnya gitu maksudnya. Nah, itu kayaknya nih. Oke, itu dia yang pertama, ada vampir guys. Dari Cina dikenal dengan istilah Jiangshi katanya guys. Oke, nah yang kedua di sini ada Dracula guys. Apakah asli gitu ya, di kehidupan nyata juga ada Dracula? Kita baca sama-sama info detailnya ya. Menurut mitos, Dracula berasal dari Transilvania, sebuah kota yang berada di Rumania. Oh, jadi berasalnya di Romania guys, Rumania Dracula itu. Kota Rumania sendiri memang terkenal angker katanya. Dracula digambarkan dalam bentuk kelelawar yang memiliki taring dan sayap. Namun hingga saat ini masih banyak yang memperdebatkan Dracula itu hantu atau bukan katanya. Penghisap darah. Menurut kamu apa guys? Dracula hantu atau bukan guys? Oke, next itu dia yang kedua ada Dracula. Yang ketiga, nah, Annabelle guys. Siapa sih yang nggak tahu sama Annabelle ini guys? Nama hantu Annabelle terkenal lewat film yang terinspirasi dari kisah nyata. Sebenarnya boneka tersebut bernama Tragedi Ann. Nah, namanya katanya boneka yang aslinya namanya Tragedi Ann. Jadi Annabelle. Menurut kisah yang beredar, boneka porselen bergaun pengantin tersebut dirasuki oleh arwah gadis bernama Annabelle yang terbunuh di sebuah apartemen di Amerika. Jadi dirasuki oleh arwah gadis bernama Annabelle tuh ya guys. Si boneka ini ya terbunuh di sebuah apartemen di Amerika. Serem. Oke, kita lanjut baca lagi. Roh gadis tersebut kemudian bergentayangan. Nah, bergentayangan katanya guys, dalam wujud boneka yang bisa bergerak sendiri dan meneror seluruh penghuni apartemen. Oh, jadi ini mulanya menerornya penghuni apartemen guys. Ya kan? Jadi si rohnya itu masuk ke sebuah boneka Annabelle itu guys. Oke, itu dia yang ketiga ya. Dia next selanjutnya di sini ada nah, ada La Llorona. Ini baru dengar guys. Kalau Annabelle, Dracula, vampir gitu ya udah tahu. Nah, ini saya baru tahu guys. La Llorona. Apakah La Llorona tersebut? Yuk kita baca guys.
Hantu wanita ini adalah legenda yang sangat populer di Meksiko dan Amerika Tengah. Oh, populernya di Meksiko guys dan di Amerika Tengah. La Llorona berarti wanita menangis. Oh, wanita menangis. Kalau di Indo kan ada Teteh Kuntai gitu ya yang suka ketawa. Kalau ini wanita menangis guys. Oh, La Llorona berarti wanita menangis katanya guys. Menurut cerita, La Llorona adalah seorang wanita cantik bernama Maria yang membunuh anak-anaknya dengan menenggelamkan mereka. Sadis banget ya. Jadi si La Llorona ini membunuh anak-anaknya dengan menenggelamkan mereka guys. Sadis banget. Hal itu ia lakukan karena ditinggal pergi oleh suaminya. Serem banget ya ceritanya. Setelah bunuh diri, Maria tiba di gerbang surga dan tidak diizinkan masuk karena tidak membawa serta anaknya. Ia lalu turun ke bumi dan mencari anak yang telah ia bunuh. Karena sedih, hantu wanita ini selalu menangis sambil berkeliling pada malam atau dini hari. Jadi si La Llorona ini bergentayangannya mencari anaknya guys, karena dia nggak bisa masuk surga katanya tanpa harus membawa anaknya terlebih dahulu. La Llorona gitu ya. Oke. Wawasan baru nih. Pengetahuan baru. Ada hantu La Llorona guys. Oke, di sini yang terakhir ada hantu apa lagi nih? Ini yang terakhir ya. Kuchisake Onna. Nah, kayaknya sih dari Cina ya atau Jepang dari bahasanya. Kuchisake Onna. Kuchisake Onna memiliki arti wanita bermulut robek. Hantu ini berasal dari Jepang, tahu kan? Benar dari Jepang, kalau nggak Jepang, Cina gitu ya. Karena Kuchisake Onna itu bahasanya. Konon dulunya Kuchisake Onna adalah seorang wanita cantik yang merupakan istri dari seorang samurai. Kenshin kayaknya, istri Kenshin Himura. Jadi wanita cantik yang merupakan istri dari seorang samurai. Sang suami yang memiliki sifat pencemburu kemudian merobek mulut istrinya dari telinga ke telinga karena mengira telah berselingkuh. Oh, jadi ini dikira selingkuh guys. Sadis banget ya. Hantu wanita bermulut robek ini selalu memburu anak-anak. Jadi incarannya anak-anak guys. Ia memakai masker dan membawa gunting dan selalu muncul di jalanan yang sepi. Kuchisake Onna. Oke. Jadi ini korban suaminya gitu ya, karena dianggap selingkuh oleh suaminya gitu. Jadi dia balas dendamnya tapi mencari anak-anak. Ini aneh gitu ya, nggak cari lelaki yang membunuhnya. Oke, itu dia guys, hantu-hantu yang ada di luar negeri atau di belahan dunia ya, yang kita tahu. Ada sebagian kita vampir, Annabelle, terus Dracula, terus ada lagi yang belum kita tahu yang tadi ya. Nah, mungkin video ini sampai di sini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk subscribe dan follow seluruh sosmed saya. Bye bye.